Oke, selamat siang teman ngobrol sekalian. Selamat berjumpa lagi. Kita ada di ngobrol sesi ke-23 tanpa terasa. Ngobrol adalah acara yang digagas oleh komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas, bekerja sama dengan penerbit buku Kompas dan dukungan dari Kompas. Kita selalu hadir setiap 2 minggu menghadirkan narasumber yang merupakan penulis yang tergabung di komunitas kita. Nah, sebelum mulai mungkin kepada yang baru-baru perlu kami jelaskan juga apa itu komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas. Untuk itu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Lurahnya komunitas, yaitu Mas Bobi. Silakan Mas Bobi. Terima kasih Mbak Amanda. Kita rajin ya 2 minggu sekali ya nemuin orang ya di Santero Jagat, tanpa terasa hampir 1 tahun. Baik, rekan-rekan semua di seluruh jagat yang khususnya yang baru bergabung di dalam acara kami, Ngobrol Proses Kreatif dan Penulis dan Editor Penerbit Buku Kompas, seperti yang disampaikan Mbak Amanda, kami adalah komunitas dari para penulis dan editor yang karya-karyanya diterbitkan di Penerbit Buku Kompas atau PBK. Mulanya sebelum pandemi, kami membuat acara yang namanya Kamisan untuk saling mengenal, berdiskusi, kemudian makan bersama, dan terakhir kita tutup dengan potret bersama, begitu kan. Nah, ketika pandemi terjadi, hal ini tidak bisa kita lakukan, maka kita ubah acara kami di dalam format webinar ini. Kalau sebelumnya lebih pada untuk anggota komunitas, sekarang Ngobrol Proses Kreatif Penulis dan Editor PBK, kami buka untuk siapapun yang ingin berminat mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengetahuan atau belajar bersama dari narasumber yang kami undang. Nah, narasumber ini semuanya adalah para anggota komunitas kami. Dan pertama kali kami mengadakan acara ini pada 1 Oktober tahun 2020. Kalau Anda ingin menyaksikan tayangan-tayangan sebelumnya, Anda dapat mengikuti di YouTube Penerbit Buku Kompas, ataupun Anda bisa melihat di IG komunitas, dan juga di FB komunitas Penerbit Buku Kompas. Itu yang Mbak Amanda ya. Oh ya, satu lagi yang paling penting juga perlu saya sampaikan, bahwa kalau Anda ingin menjadi anggota komunitas kami, syaratnya hanya satu, yaitu karya Anda harus pernah diterbitkan oleh PBK. Tidak ada uang pendaftaran, tidak ada iuran, dan sebagainya. Anda cuma syaratnya satu, karya Anda pernah diterbitkan oleh PBK. Begitu Mbak Amanda. Ya, terima kasih Mas Bobi. Dan setiap acara kita selalu mengundang penulis-penulis atau generasi muda yang tertarik dengan dunia penulisan dari teman-teman mahasiswa dan SMA, supaya kita bisa punya generasi penulis berikutnya ya Mas ya, di Penerbit Buku Kompas. Oke. Demikian perkenalan tentang komunitas dan tentang acara ngobrol. Sebelum kita mendengarkan sambutan, mungkin saya pengen tahu dulu dari mana saja teman-teman ngobrol saat ini. Bisa dikeluarkan pollingnya, Mas Fajar? Ya, kami ingin mengetahui dari mana saja atau berada di mana saja sekarang teman ngobrol, tempatnya, dan kemudian yang kedua adalah mendapatkan informasi acara ini dari mana. Silakan diisi. Sambil mengisi, kita undang dulu Mas Haryo Damardono, Wakil Rektor Kompas, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Mas Rio, kita panggilnya Mas Rio. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bintang tamunya hari ini, Mas Taufik, selamat siang. Om Bobi, Mbak Amanda, tadi ada Pak Cepi ya. Ada Pak Cepi ya, ada teman-teman juga yang saya tidak bisa lihat di sini ya, yang hadir dalam diskusi hari ini. Selamat siang ya, saya mengucapkan syukurlah terhadap diskusi kita ini yang sudah ke-23 kali ya, tidak terasa sudah 23 kali.
dari waktu ke waktu kita selalu belajar dari para penulis buku yang hebat-hebat ini, bagaimana cara menulis buku, bagaimana cara mencari ide sehingga buku itu bisa dituliskan, kemudian kita saling belajar bersama di antara para penulis. Ada juga mereka yang sebenarnya ingin menulis tapi tidak berani atau belum kepikiran gimana caranya, juga bisa belajar dari diskusi ini. Jadi hari ini kita belajar dari Pak Taufik ya, Mas Taufik Amir, yang buku yang saya pegang ini soal resiliensi, sangat tepat lah yang disebutkan Pak Cepi di pengantarnya juga ya, buku yang sangat pas dikeluarkan di saat COVID seperti sekarang ya. Banyak orang menjadi tidak optimis, jadi pesimistis, stres gitu kan, depresi. Buku ini mengajarkan teman-teman bagaimana memanage diri lah, seperti itu. Kalau ada yang ada yang berkesan buat saya ya, kan ada bab 9 ini bicara soal hidup yang harus penuh syukur ya, apa dan mengapa. Menurut saya menulis buku juga bagian dari rasa syukur sih. Kan biasanya orang nulis buku itu karena kita sudah mendapatkan sesuatu ya, udah belajar mendapatkan sesuatu dari hidup, dari kampus, dari pengetahuan yang sudah kita terima, dan kita paying forward, jadi memberikannya lagi kepada lingkungan, kepada semesta. Nah, ini menulis buku ini salah satu bentuk yang bersyukur tadi itu. Nah, tapi kita Om Bobi ya, mungkin kita tidak membahas isi bukunya secara lebih lengkap ya. Cuman kita ingin melihat prosesnya seperti apa Mas Taufik ini menciptakan buku ya. Itu jadi kita akan diskusi pada saat ini ya. Memang menurut saya sih dengan latar belakangnya ya, manajemen ya, udah pasti Mas Taufik ini bisa memanage diri ya. Apalagi sudah memproduksi 15 buku. Jurnal sih saya rasa udah kewajiban ya, seorang akademik udah pasti harus nulis di jurnal. Cuma kalau buku 15 ya bagus lah. Kita juga pengen tahu sih seperti apa, bagaimana Mas Taufik ini memanage diri, bagaimana terus ada energi positif yang bisa diarahkan ke buku. Ada teman saya bilang, senior saya di Kompas bilang, saya ini tipe ular gitu. Jadi kalau memproduksi sesuatu itu habis itu tidur, lama nggak ngapa-ngapain gitu. Asik sendiri. Nah, kalau Mas Taufik ini 15 buku kan, minimal kalau satu tahun satu buku kan udah berapa. Kita juga punya di komunitas kita ada Om Matres yang saya rasa luar biasa produktifnya, ini sama seperti Mas Taufik ini. Nah, kita bisa belajar kali ini mungkin dari Mas Taufik bagaimana cara mendisiplinkan diri gitu ya. Kalau Romo Magnis saya dengar dia harus 8 jam duduk untuk menulis, seperti itu ya. Apakah Mas Taufik juga demikian atau seperti apa, saya tidak tahu. Nah, saya rasa seperti itu. Nanti kita dengar saja dari Mas Taufik. Udah pasti nanti akan dipandu dengan apik lah oleh Pak Lurah kita, Om Bobi dan Mbak Mada. Silakan, monggo. Terima kasih. Dengan ini diskusi saya buka. Terima kasih Om Haryo. Memang betul yang disampaikan oleh Om Haryo bahwa kita tidak membahas buku secara lengkap. Nanti kalau kita bahas secara lengkap, Anda tidak membeli buku ini dong, ya. Sayang dong, kesian Mas Taufik udah nulis capek-capek. Nah, baik Mbak Amanda, menarik apa yang tadi disampaikan oleh Mas Haryo, apalagi tentang ular. Ya, tadi saya lihat tadi atau kemarin saya lihat tuh di FB-nya Mas Taufik. Begitu, ini kan buku baru keluar kemarin ya. Masih hangat ya Mas ya? Masih hangat, ini masih panas ini, gitu kan. Terus saya lihat, saya ngintip di FB-nya Mas Taufik. Tulisan pertamanya adalah sensasi. Kata pertamanya. Wow, sensasi. Dia bilang. Jadi setelah itu dia ingin berpikir akan menulis buku keduanya. Nah, jadi untuk Anda semua yang ada di Zoom maupun di YouTube, apakah sudah bisa Mas Fajar? Sudah. Tadi ada keluhan, udah ya? Oke. Bagi Anda yang ada di YouTube maupun di Zoom, serta penanya tamu, ya, Anda silahkan menggali sebanyak mungkin pertanyaan dari Mas Taufik Amir, dan mungkin nanti Anda bisa merasakan satu kata yang kemarin diungkapkan oleh Mas Taufik di FB-nya, sensasi. Begitu Mbak Amanda? Ya, karena memang kalau penulis biografi itu modalnya adalah
mencari-cari media sosialnya narasumber yang mau dia tulis itu. Saya malah nggak sempat boro-boro saya buka medsosnya Mas Taufik. Udah nggak sempat, bahkan tadi Pak Cepi telepon aja kecuekin ya, maaf ya Pak Cepi ya. Jadi hari ini tamu kita istimewa sekali, teman ngobrol sekalian, namanya adalah Mas Taufik Amir. Silahkan kelihatan nggak sih bukunya? Ini buku yang diterbitkan di PBK yang pertama, dan yang kuning itu, yang ini, yang tadi Mas Bobi bilang, itu adalah yang baru beberapa hari, masih hangat, fresh from the oven. Jadi, gue belum dapat. Iya Pak, nanti Pak Cepi yang memberikan kata pengantar belum dapat, ini teguran. Kode ya, kode. Kode keras ini, rasain ini. Oke, Mas Taufik, silahkan dimunculkan apa kabar. Nah, ini loh orangnya. Pak Amanda, terima kasih banyak udah dikasih kesempatan ya untuk ikutan ngobrol ya di sini. Saya senang banget karena ngobrol memang agenda yang harus dijaga biasanya. Walaupun kadang-kadang waktu offline suka agak sulit ya cari waktu, tapi saya selalu upayakan mampir karena memang selalu bermanfaat sih, selalu ada ideas atau praktek-praktek yang up to date ya tentang perbukuan, tentang menulis. Jadi saya senang juga dapat kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi Mas Bobi juga. Ya, ini dengan online tuh jadi kita menurut saya sih ada positifnya juga nih pandemi ya. Bukan gara-gara resiliensi nih, tapi memang kita perlu memandang positif. Dengan online kita jadi bisa kemana-mana, dengan nggak bergerak dari rumah kita bisa ikut sana, ikut sini dan sebagainya. Untuk lebih mengenal Mas Taufik, mungkin kita perlu lihat dulu ya video profilnya. Siapa? Silakan Hesti, terima kasih.
Oke, terima kasih ya, Steve. Oke, baik. Tuh, itu bacaannya berat-berat amat ya. Aduh, saya berasa kuliah ini kalau gitu. Tapi sebelum yang berat-berat, Mbak Amanda, tadi kan ada Mas Taufik dengan drum, ya seperangkat drum. Ini saya mau nanya nih, sampai sekarang masih ada kesibukan main drum nih Mas Taufik? Enggak sih, tapi ponakan ada yang main drum, kapan-kapan saya mampir, saya masih suka nostalgia juga ya, mainin drumnya. Tapi sekarang lebih suka dengerin Mas Bobby. Udah nggak sempat Mas Bobby harus melakukan penelitian, kalau nggak kumnya kurang ya Mas Taufik ya. Nasib dosen. Oke, sebelum lanjut mungkin kita lihat dulu hasil pollingnya ya. Sudah ada belum ya? Mas Fajar? Apakah belum? Belum. Ditunggu, Mbak. Oke. Baik, itu tadi. Nah, ini dia. Sip. Dari Jakarta masih cukup banyak, 25%, Banten 11%, Jawa Barat 16%, Jawa Tengah 9%, Jawa Timur 14% juga. Kemudian Jogja, ada Romo nggak tadi? Luar Pulau Jawa 20%, luar negeri ada 2%. Oke, masih yang terbanyak mendapatkan informasinya dari kompas.id. Ada dari Instagram, grup WhatsApp, dan teman sedikit. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih telah memberikan jawabannya teman ngobrol sekalian. Oke, Mas Bobby, kita mulai nih ngobrol-ngobrol nih. Saya mau komentar dulu. Itu bukunya sama bacaannya Mas saya, Enid Blyton. Aduh. Pengen baca masa kecilnya itu. Kayaknya memang buku itu yang inspirasi orang ya. Betul. Kapan-kapan kita undang Enid Blyton kali, Mbak. Kenapa dia bisa menginspirasi? Mas Bobby aja deh kalau gitu yang undang deh. Mas Taufik, gimana ini ceritanya buku kedua ini? Kayaknya waktunya agak banyak, agak lama ya dengan yang sebelumnya. Ada tantangan tersendiri nih. Oke, ya sebenarnya kalau dari awalnya sih harusnya buku ini lebih duluan ya, karena sebenarnya perkenalan saya sama resiliency itu udah waktu belajar dulu ya, artinya 2009 itu dapat tugas dari kampus untuk studi lanjut, dan saya memang melihat konsep resilience itu waktu itu 2009 sebenarnya udah cukup relevan, at least waktu itu untuk misi kita di kampus ya. Jadi waktu itu Bakri itu ingin mendorong entrepreneurship di kampusnya, dan saya lihat itu mungkin satu tema yang sangat punya peran di entrepreneurship. Nah, karena entrepreneurship itu sebenarnya main ingredients-nya innovation, saya coba belokin sedikit ke inovasi. Jadi saya memfokuskan ke tema peran resiliency ke innovative behavior namanya, ke perilaku inovasi satu orang. Karena asumsinya ya inovator tuh kalau dia mau sukses pasti dia ngalami challenge yang kuat gitu ya, yang keras gitu ya. Jadi kayak contoh-contoh ekstrim seperti misalnya Wright bersaudara itu kan membuat pesawat ya, menyiapkan pesawat sampai pesawat itu berhasil, itu mereka ngalamin challenge yang luar biasa. Kalau mereka nggak punya resilience, itu pasti nggak kejadian pesawat itu. Itu cerita yang hampir sama untuk semua kasus inovasi. Sekali-sekali ada yang rada unik gitu, yang kayak kebetulan, tapi umumnya sih inovasi yang sukses itu dengan serba sulit gitu ya, challenge-nya. Nah, jadi harusnya sih itu muncul, kalau balik ke pertanyaan tadi, saya udah mikir harus hasilkan ini segera setelah lulus gitu, atau bahkan mungkin waktu belajar itu udah ketemu ya sama bahan-bahan, bahkan juga ada prominent figures yang saya suka ikutin workshopnya gitu. Itu udah kayak pingin banget gitu. Tapi ya itu, ini nggak tahu, mundur sampai 10 tahunan lebih.
Tapi enggak, tapi ada mungkin ada hikmahnya juga yang beberapa teman seperti misalnya Pak Cepi juga bilang itu timely gitu ya, maksudnya mungkin sekarang diperlukan, dan juga sebenarnya dari segi istilah saya rasa orang butuh familiarity juga ya, artinya saya dari dulu tuh selalu periksa pernah dengar nggak istilah ini ya, atau kalau di kelas saya tanya ada yang tahu apa artinya ini, itu praktis mereka bilang belum atau nggak pernah atau ragu gitu ya. Jadi mungkin butuh waktu juga untuk familiarity dari istilah. Walaupun sampai sekarang saya masih ragu sih kalau itu dipakai sebagai judul, apakah itu attract orang atau enggak. Tapi saya rasa teman-teman penerbit ada logikanya sendiri ya. Saya kadang-kadang nggak mau ikut campur, pokoknya ya oke, kalau mereka setuju ya silahkan gitu. Jadi harusnya lebih dulu Mbak Ada yang Amanda. positif ya. Iya, iya. Kayaknya memang tepat waktu deh, Mas, untuk terbit pada saat ini ya. Saya coba membaca 2 buku ini, dan Resiliensi ini menurut saya sangat pas di dalam kondisi sekarang. Saya juga membaca kata pengantar Pak Cepi yang dia bilang, buku yang Anda pegang ini telah hadir, dan saya percaya setelah membacanya, ini akan membaca isinya akan menjadi salah satu resep yang cukup ampuh di dalam masa pandemi sekarang ini. Tapi saya belum mau membahas tentang isinya, Mas. Pertanyaan saya, Mas, tadi saya cerita bahwa saya melihat FB-nya Mas Taufik, dan kata pertama di dalam buku Mas Taufik, di dalam FB-nya adalah kata sensasi. Emang gimana sih, Mas, perasaannya ketika menerima buku kita itu baru terbit, Mas? Oke. Ya, mungkin saya rasa teman-teman semua punya experience yang relatif serupa ya, karena ya, buku kan kayak ideas kita, dan banyak yang menganalogikan kayak apa istilah biologis atau apa, Mas Bobby suka bilang anak biologis. Anak biologis ya, itu istilah dia itu. Itulah. Tapi saya rasa kita semua pingin ideas kita itu ya mulai dari waktu kita nulis kan. Kadang ada yang forward ke teman, ini draftnya ya, kalau di akademik biasanya kita minta teman kita baca. Nah kemudian beralih ke kita ingin attract penerbit ya, kayak sekarang ini sebenarnya kan opsi publishing itu sangat terbuka luas ya, mungkin nggak serumit kayak dulu gitu ya, tapi kadang orang ya kita pilih satu penerbit tertentu kan karena mungkin ada pertimbangan tertentu. Dan PBK kan ya kita tahu nggak terlalu mudah gitu untuk yakinkan. Jadi kita kadang pingin uji juga ide kita itu diterima atau tidak gitu ya. Jadi itu sendiri udah artinya ada rangkaian proses yang nggak mudah ya. Kayak ini ada setahunan ya sejak submit artikelnya itu dari Juni tahun lalu, dan akhirnya banyak proses, diskusikan dengan editor, ada keperluan ilustrasi, ada macam-macam lah itu di tengah kesibukan kita, dan tiba-tiba akhirnya kita pegang itu buku contoh itu ya. Dan saya bilang ya sensasinya lega, artinya ini kita udah upayakan sedemikian rupa dan diterima, dan akhirnya ada wujudnya gitu ya. Jadi ya kalau di buku itu juga nanti ada kayak sebenarnya itu kalau dari emotion, kita itu ngalami momen-momen, dan momen itu ada emotionnya. Jadi emotion itu sendiri sebenarnya kan momentarily ya, jadi ada saat tertentu kita ngalami sesuatu, dan emotion tertentu itu drive kita sesuatu, jadi selalu ada kayak action urge tertentu. Nah itu yang di dalam buku itu kalau kita pelan-pelan coba pelajari gitu ya, itu akan bermanfaat. Nah ya artinya gini, saya mau sampaikan salah satu yang saya aware adalah ya sensasi merasa bersyukur gitu, artinya kita udah upayakan, bukunya udah terwujud gitu ya, dan nah memang action urge yang lain adalah ya saya bilang saya ingin buat lagi yang lain gitu ya, karena ya kita semua tuh suka ada kayak project, kayak satu upaya, selalunya ada istilah kalau di manajemen tuh ada cost of growth ya. Jadi begitu kita beresin satu project yang kita anggap
penting. Kita tuh kayak antara sedih juga karena udah berakhir satu stage dan kita pingin next lagi ya, challenge yang lain dan learning yang lain gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, bersyukur dan kemudian pingin buat lagi yang lain gitu. Nah, Jadi gitu. buku ke-15 sama buku ke-1 sensasinya sama nggak nih Mas Taufik nih? Kirain kalau 15 tuh udah biasa-biasa. Kalau kita kan 1, 2, 3 tuh masih buku baru, buku gue gitu kan. Tapi kalau ke-15 tuh kira-kira gimana sensasinya Mas Taufik? Ya memang ya saya rasa mungkin setiap penulis mungkin ada background yang berbeda. Nah, kalau di akademik kan itu biasanya kita pelan-pelan ya pingin cari tema-tema yang lebih dalam ya, artinya awalnya ya mungkin kayak introduction, lebih ringan untuk kita, tapi kan lama-lama karena kita melakukan penelitian dan lebih mendalami ke bidang tertentu, biasanya kita pingin lebih advance dan lebih dalam gitu ya. Itu yang kita bayangin sih, walaupun kalau tadi saya balik ke logika penerbitan, itu ada aspek bisnisnya yang mungkin kita mesti bicarakan gitu, artinya ada kayak kompromi dan seterusnya ya. Tapi ya seperti itu kalau terkait sama buku yang ke-15 ya, artinya mau buat buku yang lebih jauh, lebih dalam. Kalau di yang pertama mungkin semua sama ya, kayak kita antara ragu, confidence enggak ya, atau penerbit mau nggak terima, dan ya faktanya waktu itu seperti saya pernah share, ditolak dulu ya, maksudnya kita mesti dapat kabar yang nggak enak itu ya, udah nunggu 3 bulanan dan tiba-tiba dikasih tahu nggak diterima. Waktu itu sih saya sedang udah berkarir juga ya di dalam business development dan biasanya ngurusin kontrak, ketemu partner. Dulu tuh ada logika kayak kita nih sama-sama punya kepentingan, interest masing-masing ada dan masing-masing punya peran. Jadi harusnya sih nggak kayak dengan penerbit ya. Kalau dulu kan daya tawar penulis itu kayak di bawah ya, kayak kurang gitu, dan kita kayaknya harus nunggu dan terserah deh mau bilang apa penerbitnya gitu. Ya itu yang saya rasakan sih, tapi mungkin itu fakta juga ya. Kita kasih submit artikel dan kita nggak boleh tahu, terserah mereka apa, dan kita nggak boleh tawarin ke yang lain. Itu kayak etikanya memang seperti itu ya. Tapi kalau kita mau kaitkan dengan bisnis, misalnya orang kalau nawarin sesuatu, ya kalau kamu nggak cepat-cepat, saya kasih ke yang lain. Itu kayak gitu. Tapi itu nggak terjadi dulu ya, dulu. Dan itu sensasi yang saya rasakan. Tadi mau dibandingkan yang pertama dengan yang ke-15. Ya. Waktu buku pertama nih Mas ya. Gimana? Ini curcol buku yang pertama nih ya. Curcol. Masih ada dendamnya Mas Bobi, dendam Kusumat. Itu sensasi ditolak kalau yang itu ya Mas ya. Iya. Tapi saya pernah share sama teman-teman karena dulu tuh Gramedia Pustaka ya, artinya grup Gramedia, dan kemudian waktu kenalan sama PBK tuh saya kayak ada perasaan balas dendam juga, artinya oh ya grup Gramedia ini Kompas, saya bisa taklukkan juga gitu. Ada perasaan gitu ya, maksudnya akhirnya bisa seperti itu. Matilah Kompas. Baik, bisa aja. Mbak Amanda, kalau kita nanya melulu nih, kesian yang lain ini Mbak. Yang masih punya, tapi nanya. Enak ya. Iya, oke. Ya, oke. Jadi kita akan berikan kesempatan bertanya untuk penanya tamu, tapi untuk teman-teman yang di Zoom dan di YouTube, silakan mengajukan pertanyaan. Yang Zoom di Q&A, yang YouTube di kolom komentar, silakan nanti akan kita bacakan. Oke, saya berikan kesempatan pertamanya untuk Servina Vivien dari SMA Santa Ursula BSD, kelas 12. Mana Vivien manggilnya? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang Ibu dan Bapak-Bapak. Setelah mendengar tadi tanya jawabnya, saya jadi ada kepikiran satu pertanyaan nih. Terutama ini mengenai yang tadi barusan dibahas, yaitu ditolak. Ketika mengetahui bahwa buku Bapak ini ditolak oleh penerbit, apa yang membuat Pak Taufik merasa bahwa harus mencoba lagi
bukannya ditolak itu berarti karya saya kurang baik gitu. Karena menurut saya sepertinya kalau saya berada di posisi Bapak, kemungkinan besar saya malah jadi pesimis dan saya merasa bahwa wah, ditolak ini artinya karya saya kurang baik nih. Kira-kira begitu, Pak. Mengatasi patah hati ceritanya. Oke, ya menarik sih. Ini memang mungkin setiap orang bisa beda-beda juga ya. Waktu itu kan saya memang udah punya pengalaman sedikit lah ya menjadi wartawan, terus udah di kampus juga suka nulis dan mengalami fakta satu penerbit nolak itu memang lumayan juga sih kecewanya ya, kayak hampir kurang percaya juga kok seperti ini ya gitu. Tapi mungkin ini kalau mau dikaitkan sama manajemen atau mungkin bahan buku yang ada perilaku optimistik itu kan salah satunya kita coba lebih open dengan opsi kita ya. Artinya kalau Gramedia memang bagus sih, tapi kalau nggak mau, apakah yang lain juga nggak bagus ya, gitu kan? Jadi dengan cara seperti itu opsi jadi muncul ya, kayak oh ya saya lihat ada teman PPM yang mungkin saya sekolah di sana, mungkin saya bisa dekatin secara politikal, maksudnya ada relasi di sana, coba ngobrol dulu. Mungkin itu bikin saya lebih less stres sih, artinya coba lagi opsi yang berikutnya. Dan ya alhamdulillah ya waktu itu teman-teman di sana mendukung juga. Jadi penerbitnya waktu itu PPM ya, satu penerbit yang dalam hal manajemen dan bisnis sudah lumayan diapresiasi juga gitu. Jadi nggak lama sih, kalaupun dibilang memang ada rasa kecewa ya, mungkin optimisnya masih ada gitu, Vivin. Itu mungkin makanya menulis buku Positive Energizer ya, Mas Taufik. Iya, belakangan jadi tahu itu ada penjelasan psikologisnya ya, cara memandang, dan perilaku gitu ya. Lama-lama kita jadi tahu juga. Di patah hati nggak boleh berlama-lama. Kalau lama-lama itu nanti jatah pasiennya Maggie kalau dia udah lulus. Gitu. Ya, oke, Vivian, nanti pertanyaan berikutnya untuk sesi selanjutnya ya. Mbak Amanda, sebelum kita kasih kesempatan ke Maggie, tadi saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Mas Taufik, bahwa jangan patah semangat ketika Anda menerbitkan satu buku ditolak oleh penerbit. Dan jangan naskah ditolak, dukun bertindak. Itu pantang buat penulis. Tapi yang disampaikan Mas Taufik, saya perlu garis bawahi bahwa kalau kita gagal di penerbit ini, coba penerbit lain. Karena setiap penerbit itu punya prinsipnya, punya visi misi yang sendiri. Belum tentu penerbit A menolak, lalu B menolak, belum tentu. Itu pada umumnya penerbit penulis mencoba ke penerbit-penerbit lain, tetapi tidak boleh, tadi disampaikan oleh Mas Taufik, tidak boleh naskah yang sama kita serahkan ke penerbit, beberapa penerbit. Itu masalah etikanya, dan biasanya kalau penerbit tahu dia langsung blacklist begitu. Nah, kayaknya tadi menarik tuh Mas. Nanti kapan-kapan kita ajak penerbit yuk untuk menjelaskan yang kayak begini-begini nih. Artinya yang disampaikan oleh Mas Taufik, di mana posisi penulis itu lebih rendah dari penerbit, begitu? Mau? Nanti kita todong aja Mas Patris, nggak usah kapan-kapan, nanti bisa kita ngobrol, sampaikan. Kenapa sih kayak gitu kan? Kita marahin aja penerbit. Itu namanya negative energizer, itu bukan positif. Itu. Ngajak berantem ya? Ngajak berantem itu, susah. Oke. Nah, oke. Kita serahkan pertanyaan selanjutnya kepada Maggie. Sebelum Maggie, bagi Anda yang di YouTube maupun di Zoom, silakan Anda ajukan pertanyaan. Pertanyaan Anda, tiga penanya yang terbaik akan dipilih oleh Mas Taufik untuk diberikan hadiah oleh penerbit buku Kompas. Silakan, Maggie. Ya, selamat siang Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman yang sedang menonton di kanal YouTube maupun di Zoom. Perkenalkan, nama saya Maggie, saya mahasiswa Fakultas Psikologi di Widya Mandala, Surabaya. Jadi, ini sih saya ingin bertanya untuk Pak Taufik.
sepertinya saya akan bertanya ini sih untuk melanjutkan pertanyaan dari Vivian gitu ya. Ketika ada dalam proses penolakan dan apa ya, ya itu tadi seperti biar patah hati tidak terlalu lama gitu. Saya ingin bertanya gitu. Tentu saja juga tadi kan membahas tentang resiliensi gitu ya. Bagaimana ketika tahu bukunya ditolak dan menghadapi banyak lika-liku saat menulis lainnya, bagaimana cara Bapak dalam meningkatkan resiliensi gitu. Jadi biar tidak terus-terusan patah hati dan juga mungkin ada motivasi untuk untuk pemuda-pemuda dan remaja-remaja sekarang biar mau menulis gitu, mau berliterasi dan juga mau menulis di era digital yang sekarang gitu. Tentunya kan banyak platform, kita bisa menulis di mana aja gitu Pak. Sebagai penulis senior mungkin ada ada masukan untuk kami yang masih mungkin di tahap awal dalam menulis seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Oke. Vivi. Ya, terima kasih. Tolong susah nih pertanyaannya ini. Ini udah mengarah ke konten ya. Ya, saya rasa memang masih bisa kita lihat lagi dari tadi konsep kayak hope atau optimis itu ya. Kalau bicara hope itu kan bukan hanya soal keinginan atau goals tertentu ya, tapi juga menyaratkan pathways ya, ada goal, ada strateginya, ada jalannya dan ada strateginya. Nah mungkin di sana perilaku optimis itu bekerja ketika kita misalnya cek tadi resources penerbit mana aja sih gitu kan, terus di sana ada siapa, kemudian peluang-peluangnya bagaimana, mungkin kita coba lihat background-nya, mereka suka buku apa, itu mungkin jadi pertimbangan kita juga waktu sebelum memilih penerbit ya, sebelum kita atau propose naskah gitu, karena saya rasa itu bisa kelihatan juga artinya apa tema buku-bukunya itu mungkin kita bisa pelajari dengan yang udah ada ya. Jadi dari sana kita mungkin bisa dapat sense, oh mereka lebih suka ini, dan kemudian kita waktu bicara dengan penerbitnya ya mungkin kita tekankan itu ada potensi manfaat itu yang kira-kira sesuai dengan agak Halo. koneksinya. Oke. Sembari menunggu Mas Taufik bisa connect lagi, tadi yang disampaikan pertanyaan oleh Maggie dan tadi penjelasan oleh Mas Taufik, betul bahwa penerbit itu masing-masing punya. Halo, silakan Mas, lanjut. Sudah bisa ya? Sorry ya, tadi kayaknya problem ya. Ya, agak hilang tadi. Oke, saya nggak sadar tadi ada di mana tadi putus. Tapi itu saya ingat ada satu konsep bahwa organisasi itu nggak hanya disukai karena produknya, tapi juga karena kayak misalnya purpose-nya ya bagi stakeholder. Artinya kalau kita pemilik naskah ya kita lihat sebenarnya mission apa dari penerbitnya, itu juga terus terang saya ada alasan itu sih kalau yang ke Kompas ya, artinya mungkin teman-teman penulis juga punya alasan itu. Jadi kalau missionnya kita anggap sama dengan kita ya, itu mungkin kita akan lebih suka gitu. Jadi kebetulan Kompas memang ya saya terus kita dapatkan values-valuesnya dari sana. Bahkan sejak jadi dosen pun kita sangat suka membawa kasus-kasus Kompas ya. Saya pernah undang Pak Sularto, kita bicara tentang gratitude di dalam bisnis, praktek-praktek itu di Kompas menarik. Juga ada teman yang di strategic manajemennya Kompas, kita ajak industri yang manual ke sekarang lebih digital. Itu tambahan sih kalau kita mau lihat penerbitnya seperti apa. Tadi ya balik ke pertanyaan Mega ya seperti itu. Sorry saya terlalu jauh ya.
Soalnya dosen kadang-kadang terlalu asik. Jadi ya, Mudah-mudahan makanya menjawab. kenapa di acara ini kita nggak pakai presentasi, Mas Taufik? Karena kalau dosen itu begitu dikasih presentasi terus panjang ceritanya gitu. Awal Iya. kemana-mananya ya. Maggie, kira-kira terjawab ya? Apa yang, atau nanti ditanyakan lagi? Masih Iya. pusing? Sudah cukup paham Sorry. untuk ini. Nggak apa-apa, Pak. Harus diklarifikasi. Karena ya tadi ada pertanyaan ini ya untuk penulis-penulis ya, kalau nggak salah. Baru. Ya, jadi saya mungkin kalau saya rasa memang kayak sekarang punya peluang untuk menulis dalam banyak mode atau genre ya. Yang penting mungkin membiasakan create sesuatu dalam bentuk nulis caption atau nulis. Kalau dia dosen, saya sih lebih berharap dia segera nulis buku. Kalau dia milih karir untuk dosen, dan bahkan mungkin saya titip kalau ada audiens yang punya interest jadi dosen ya, tanya dulu apakah dia interest untuk menulis atau enggak sebelum mau jadi dosennya, mungkin. Ya, mungkin sementara itu kali. Poinnya adalah berusaha meng-create sesuatu apapun bentuknya gitu ya, Mas Taufik tadi ya. Kelihatannya ya. Jadi untuk teman-teman yang pemula mungkin ada baiknya bentuk apapun, tapi cobalah untuk meng-create sesuatu. Kalau nggak salah tadi begitu, karena agak putus-putus tadi disampaikan. Mas Bobi, gimana Mas Bobi? Baik, Mbak, kita ajukan, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang di YouTube dan di Zoom. Nampaknya sudah mulai berdatangan. Silakan Mas Bobi. Saya harus miringin gini, Mbak. Oh, ya udah kalau gitu saya saja. Baik. Oke. Ada pertanyaan yang menarik nih dari Ibu Nani Setiawan. Katanya, apakah semua 15 buku tersebut sama larisnya? Atau apakah ada buku Bapak yang membuat rugi secara finansial, misalkan yang terjual hanya sedikit? Andai kata ada, kira-kira penyebabnya apa? Laris manis kah tuh Mas, kayak kacang goreng gitu? Oke, ini ya pertanyaan menarik ya untuk penulis. Tapi mungkin untuk konteks dosen, saya tuh ada kayak beberapa disclaimer tertentu atau mungkin alasan yang berbeda ya. Karena kalau kita di dosen itu yang jelas kan udah kewajiban, artinya itu kayak satu peluang untuk nambah performance kita ya. Ada KUM yang dituntut yang namanya penelitian, itu bisa diklaim dari buku kalau sifatnya buku referensi, tapi juga KUM untuk bidang pendidikan dan pengajaran kita juga bisa nambah dengan buku ajar, buku teks. Jadi itu ada dua peluang. Plus kalau mau buat buku di luar bidangnya, kita bisa dapat KUM untuk pengabdian juga kalau nggak salah ya. Jadi itu tuh. Jadi artinya kalau untuk kita dosen sih, yang penting ada dulu supaya kita bisa klaim itu ya. Tapi juga ada pertimbangan kalau soal laku nggak laku ini agak tricky karena kadang bukunya itu ada juga yang misalnya wajib dibeli mahasiswa, itu kan tanda petik bisa jadi laku gitu ya. Maksudnya itu sih dimungkinkan dengan argumen bahwa bukunya memang dibutuhkan gitu ya, dan alternatifnya kira-kira sama atau kurang bagus dari buku itu kan. Artinya itu ada prosedurnya sendiri sih biasanya di kampus, artinya kan ada pembicaraan dengan dekan, dengan otoritas kampus, bisa nggak dipakai bukunya untuk jadi buku yang dibeli mahasiswa. Artinya kalau buku itu Oke, sepertinya ada gangguan lagi nih. Gangguan lagi. Halo, Mas? Mas sedang mengalami gangguan. Itu di putus-putus, Mas. Putus-putus, Mas. Baik, sembari menunggu koneksi dari Mas Taufik tadi yang ditanyakan tadi, memang sebuah pertanyaan yang tidak mudah
kalau kita bicara mengenai buku laku ataupun tidak laku, gitu. Banyak hal yang banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Ada seorang kawan dan seorang penerbit itu tidak nyangka bahwa bukunya akan laku begitu ya. Tapi entah mengapa kok pasar begitu antusias sampai diterbitkan beberapa kali begitu. Dan kecenderungan itu akhirnya mendorong banyak orang atau banyak penulis yang mencoba meniru buku tersebut. Anehnya, tiruan atau mengikuti jejak buku tersebut hasilnya tidak sama dengan karya yang tadi seorang kawan saya tadi. Jadi ini bukan masalah nasib atau tidak bernasib ya Mbak Amanda, lebih pada bagaimana kualitas buku, bagaimana faktor promosi, bagaimana faktor-faktor yang lain begitu. Banyak hal. Saya sendiri dan Mbak Amanda kami memiliki beberapa buku begitu. Dan hasilnya ya macam-macam begitu. Tokoh yang diangkat, kebetulan saya penulis biografi, tokoh yang diangkat begitu fenomenal dan sebagainya, tetapi belum tentu itu laku begitu. Dan tidak menjadi sebuah jaminan ya. Dan seperti yang disampaikan Mas Taufik tadi, kalau memang di kampus sih kecenderungannya jelas ada pasarnya, Kak, yaitu pasar mahasiswa. Yang agak tricky memang kalau kita berhadapan dengan pasar secara umum gitu, karena yaitu ya kita nggak tahu juga berapa orang sih yang suka dengan tulisan semacam ini gitu, siapa sih yang suka baca biografi, berapa banyak yang suka buku jalan-jalan, itu masih ya itu masuk ke pasar itu sangat tricky. Dan kayaknya penerbit ini ya juga mempertimbangkan hal itu karena biaya dan segala macam itu perlu diperhitungkan juga. Mas Taufik sudah masuk lagi? Sudah masuk? Iya. Oh, silakan, sorry tadi saya lagi ya. Ya, saya tadi dan Mas Bobi jadi mengisi ngobrol-ngobrol aja. Silakan Mas Taufik tadi. Iya, jadi itu tadi lebih kayak ke dosen ya. Mungkin ada treatment atau cara melihat khusus tentang laku atau nggak laku ini. Kalau dia di awal, bukunya pengantar, temanya lebih umum untuk semua fakultas. Apakah bidangnya itu termasuk bidang yang populer ya, kayak misalnya communication sekarang lagi paling dominan atau manajemen gitu ya, itu saya rasa jadi pertimbangan juga. Kemudian nampaknya kalau yang saya perhatikan menyiapkan buku bukan hanya soal menulisnya nampaknya ya, artinya mungkin harus ada beberapa konsep yang bekerja di sana seperti branding atau mungkin pemasaran yang bagus, selera pasar, consumer behavior, nampaknya sih mesti dipelajari juga ya. Artinya kalau ada yang mau serius, mungkin bisa lebih akurat dari hanya sekedar menulis kemudian melempar seperti itu ya. Teman-teman penerbit juga saya rasa juga punya peran yang nggak kecil untuk memastikan bukunya itu sesuai dengan aspirasi penulisnya gitu dan situasi market. Jadi ada cukup banyak model yang bekerja ya untuk memastikan bukunya itu tadi laku atau enggak. Yang jelas saya tuh masih ada merasa kayak misteri sampai 15 ini, artinya buku-buku yang saya expect itu laris kadang-kadang ya begitulah gitu. Tapi tidak sesuai. Tapi untuk buku yang saya bikinnya biasa-biasa aja malah ternyata misalnya bolak-balik penerbitnya terbitkan ulang. Tapi ya kembali lagi soal laku atau nggak laku tadi ya cukup banyak model yang bekerja dan saya mungkin nggak bisa jawab semua kenapa. Baik. Tadi saya yang minta Mas Taufik untuk mematikan videonya, siapa tahu lebih Ya, mungkin bagus ya, siapa tahu. Jadi mohon maaf kalau Mas Taufiknya hilang-hilang, saya minta itu. Oke. Jadi kalau Anda belum bisa melihat Mas Taufik, lihat saya aja, begitu ya Mbak Manda ya. Kejam sekali. Kejam sekali ini Pak Cepi ini biasanya. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Taufik, ini ada pertanyaan juga Mas di Zoom nih Mas, ya dari
Sumariono, ya. Tadi mana Sumariono? Aduh, tadi menurut saya hampir mirip ini. Oh iya benar, Sumarjo. Apa ada tips agar naskah buku tidak ditolak oleh penerbit? Nah, tadi memang udah ditanyakan oleh Maggie dan Vivi, tetapi Mas Taufik punya nggak tipsnya gitu loh, Mas? Mungkin semacam panduan yang konkret agar mereka bisa diterima. Kan Mas Taufik ini udah 15 buku dan saya lihat cukup banyak penerbit yang berhasil ditaklukkan oleh Mas Taufik. Oke. Halo? Ya, mungkin halo. Ya, silakan Mas. Ya. Kayaknya beberapa aspek tadi udah disinggung ya. Kalau mau lebih detail ya mungkin berkaitan sama tadi tema-tema yang sekarang lagi menarik, memahami penerbitnya punya aspirasi seperti apa, contoh-contoh buku yang udah ada, dan biasanya penerbit juga ada guidance ya yang kita mungkin secara akurat mensampaikan informasinya, siapa target pasarnya, membandingkan dengan buku yang lain seperti apa. Mungkin itu bisa membantu ya tips-tips itu, dan saya rasa teman-teman penulis di sini mungkin bisa banyak ideas-nya di luar yang akademisi seperti saya dengan alasan-alasan yang lebih spesifik. Iya, baik. Ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Amanda. Ya, baik. Ini di Zoom ada pertanyaan dari Petrus Pit Duka Karwayu. Saya Pit dari Alor NTT katanya. Wow, Saya ketika tiba di Jogja mulai tumbuh minat untuk menulis khususnya cerpen. Namun karena dari NTT kosakata saya kurang, sehingga gagasan saya kadang kurang ditangkap dalam media di Jogja. Ingin sekali menulis dalam bahasa Kupang, namun belum pernah saya lihat orang menulis dengan bahasa sehari-hari yang dipakai di NTT. Hal lain yang mempengaruhi pertanyaan saya ini adalah kalau tulisan saya sendiri tidak dipahami oleh warga di kampung saya. Bagaimana nih menurut Mas Taufik kalau menggunakan bahasa daerah? Ini menarik juga ya, ada aspirasi seperti ini. Yang jelas mungkin kalau tema umumnya untuk merespon ini adalah semakin banyak asupan kita, semakin kita baik dalam mengekspresikan ya. Artinya kuncinya adalah membaca sedemikian rupa untuk bisa banyak tadi soal kosakata, soal istilah, dan kita kayak istilah saya amunisi kita untuk mengekspresikan, dan mesti diniatkan juga sih. Saya rasa saya dengan background saya perlu banget belajar dari tulisan-tulisan genre yang lain untuk bisa menyerap kayak term atau vocab yang lebih populer gitu ya. Itu makanya saya kalau salah satu upaya yang sengaja dengan saya lakukan, suka maksain baca yang sesuatu yang kayaknya di luar bidang kita gitu ya. Itu mungkin satu cara. Cerpen atau sastra yang lebih kaya ekspresinya itu mungkin sangat membantu, dan kayak acara-acara teater itu mungkin saya merasakan ada kayak dapat banyak hal gitu untuk masalah ekspresi. Jadi membaca dan menyerap lebih banyak itu mungkin bisa membantu. Tadi soal buku yang spesifik, ya sekali lagi mungkin bicara tentang market, kalau penerbit mungkin ada interest itu ya, tapi kadang ya saya rasa ada penulis yang memang punya kayak mission tertentu dan dia punya kepuasan kalau dia buat satu buku dalam bidang tertentu yang kalaupun nggak laku ya nggak apa-apa lah gitu, tapi saya ingin buat ini demi purpose tertentu gitu ya. Mungkin teman yang dari Kupang ya tadi, NTT ya, itu bisa diperiksa lagi apa purpose-nya dan mission-nya, mungkin akan sangat berguna, dan juga bahkan bisa dicari kayak sponsorship gitu ya kali. Artinya kalaupun penerbit nggak biasa menerima itu, ya kita coba dekatin pihak-pihak yang punya mission yang sama kan, mungkin pemerintah daerah, mungkin kantor Kementerian dan Kebudayaan. Saya rasa bisa dilihat peluang itu.
Ya, mungkin. Ya. Jadi itu ini ya, Mas Taufik ya, idealisme versus pasar itu. Iya. Ini pertanyaan ini belum pernah muncul nih, Mbak. Menurut saya menarik. Mungkin saya ikutan membahas. Ada satu contoh yang menarik. Ada seorang kawan, dia dari pedalaman Papua. Dia kuliah di Jakarta, di sebuah universitas di daerah Jakarta, ya Sudirman Tamrin. Nah, dia menyadari bahwa kemampuan bahasa Indonesianya sangat lemah. Karena dia dari pedalaman, begitu ya. Ini saya sangat hormat, namanya Ciprianus. Belakang marganya saya nggak sebut, ya. Nah, dia menyadari bahwa kemampuan bahasa dia sangat lemah. Maka ketika dia sampai di Jakarta, yang dia beli pertama adalah buku-buku pelajaran bahasa Indonesia anak kelas 3, 4, 5, 6 SD. Tujuannya untuk dia bisa memahami kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik. Tapi saya sangat tertarik dengan yang dari NTT ini juga mengenai bagaimana menerbitkan dalam bahasa daerah. Ini sesuatu yang sebenarnya di beberapa daerah, khususnya yang saya tahu ya, di PAI Prosidi itu juga dengan majalah atau terbitan buku-buku bahasa Sundanya dan sebagainya. Yang tadi Mas Taufik katakan, ini sebuah tantangan, sebuah proyek idealis, mungkin mencoba menghubungi Pemda, begitu ya. Ini belum pernah ya kita ada pertanyaan seperti ini ya Mbak ya. Ya, betul. Kalau mengutip dari buku Positive Energizer, ya. Jadi harus tetap berpikiran positif, karena nanti akan menarik hal-hal positif yang lain, dan siapa tahu ketemu tuh hal positifnya adalah entah dari Pemda atau dari mana yang disampaikan Mas Bobi. Jadi jangan patah semangat nih Pak Petrus ya, untuk mencari solusi, mencari cara untuk menerbitkan buku yang sesuai dengan idealismenya Pak Petrus ini. Oke, seru ini dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Mas Bobi, silakan selanjutnya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ignatius Pandumen. Selamat siang Ibu Amanda dan Pak Bobi, perkenalkan saya Ipan. Saya ingin bertanya untuk Pak Taufik, kalau naskah diterbitkan, apakah harus membayar ke penerbit? Dan apakah penerbit selalu membayar penulis dengan sistem royalti atau beli putus saja? Atau ada bentuk kerjasama yang lain? Ini Mas Taufik mau tanya atau kita kasih, ini ada cukup banyak pertanyaan ke penerbit nih ya. Gimana Mas Taufik mau jawab? Atau kita serahkan ke penerbit, kita kumpulin? Gimana Mas Taufik, ada yang mau di-sharing dulu mengenai atau sharing dulu, bagaimana? Yang jatah penulis aja. Iya. Oke, saya dengar sih memang udah tambah banyak ya sekarang opsi-opsi itu. Dan ya kalau lagi-lagi kalau dosen karena ada urgensinya, kadang-kadang berbagai jalan itu bisa dilakukan ya. Kembali lagi ke kitanya, mungkin sejauh mana aspirasinya. Kalau memang ada biaya, ya bisa aja dikerjasamakan dengan cost sharing. Tapi kalau kepuasan untuk tadi saya bilang kayak attract penerbit dan penerbitnya itu adopt ideas kita, itu memang ada kepuasan sendiri ya. Artinya kita memang ya tadi saya istilahnya mungkin menaklukkan itu. Dan opsi ya saya rasa udah banyak opsi ya sejauh yang saya tahu sekarang ini. Mungkin sementara itu yang saya tahu. Ya, memang opsinya begitu, tapi penerbit mana yang memberikan royalti, mana yang beli putus, saya rasa itu tergantung dari ininya ya, dari kondisi penerbitnya masing-masing. Kita nggak tahu juga, kecuali pernah punya pengalaman di situ ya. Gimana Mas Bobi? Dari pengalaman saya Mbak, sistem dua hal itu biasanya terjadi juga dengan hampir semua penerbit. Penerbit juga bisa melakukan mau sistem beli putus, royalti, kerjasama, dan sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana penerbit melihat prospek dari buku kita, begitu. Ya, karena sebuah karya itu kan juga tidak melulu memikirkan mengenai mengenai masalah keuntungan atau pasar dan sebagainya, tetapi juga ada faktor-faktor idealis yang perlu diangkat dari sebuah karya yang bernama buku itu. Tapi nanti kita bujuk Mas Patris dulu ini.
Kita bujuk Mas Patis untuk memberikan jawaban ini. Kalau dia nggak mau, kita bubar sekarang ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ya, kita lanjutkan satu pertanyaan dulu, baru nanti balik ke penanya tamu lagi ya, Mas ya. Oke, silakan. Oke, ini dari Koni Wisnu. Izin bertanya, katanya Mas Taufik, bagaimana menjaga dan mempertahankan mood menulis? Karena halangan dalam mengumpulkan materi kadang bertubi-tubi. Mohon pencerahan. Terima kasih. Waduh. Siapa? Koni ya? Koni, gara-gara susah mengumpulkan materi nih, Mas Taufik. Ya, ya. Oke, terima kasih Koni. Ya, saya rasa sekarang tuh kondisinya mungkin bisa dibilang bahan-bahan relatif ada ya. Artinya misalnya kita ikut path learning sendiri, kayak misalnya follow siapa, ikutin podcast mana, follow YouTube apa, beli buku, dan buku kadang-kadang juga tersedia. Mungkin malah seharusnya kita periksa apakah bahan kita udah terlalu banyak atau enggak gitu, karena di sini ada satu yang saya rasa kalau kita memang udah komit untuk menulis kan memang kita mesti ada alokasi waktu dan prioritas ya. Mungkin isunya malah di sini ketimbang soal bahan. Artinya bahannya justru udah sangat banyak. Kalau saya kayak misalnya saya dosen udah pasti ada buku-buku PDF dan sebagainya. Atau ikut webinar ini, webinar itu, tapi kapan kita mulai istilah saya itu less consume, more produce gitu. Kita daripada save sedemikian banyak, ikut webinar ini, webinar itu, baca buku ini, baca buku itu, ya kita mesti merancang yang kita mau tulis gitu ya, dan komit untuk memprioritaskannya. Isu prioritas ini saya rasa memang sekarang tambah relevan justru karena ada kayak air bah informasi ya, orang bilang avalanche dari informasi itu, sehingga waktu dan prioritas kita lebih banyak ke konsumnya gitu. Nah, kalau kita tadi komit dengan alokasi waktu, mungkin itu bisa lebih membantu. Bahkan mungkin kalau pertanyaannya mood ya mood itu juga sangat banyak ditentukan oleh action-nya ya. Artinya kalau kita mulai dulu, mood-nya ikut belakangan. Seperti itu. Sementara mungkin gitu, Koni dan Mbak Amanda, saya kembaliin. Oke, baik. Kalau Mas Taufik nggak mungkin kesulitan ini sih, nggak mungkin kesulitan bahan. Justru kebanyakan terus nulisnya gimana gitu pertanyaannya kan, dari sekian ikut seminar sana, ikut dari buku ini, terus yang mau ditulis itu apa dari segitu banyak gitu barangkali Mas Taufik ya. Iya, itu jadi problem ya. Saya sih coba ada kayak tips yang saya rasa masih works juga ya, at least untuk saya, itu buat to-do list yang sederhana, kayak memanfaatkan Google Keep, kalau mungkin teman-teman familiar. Jadi Google Keep-nya udah buat to-do list, dan dari sana bisa ada juga misalnya hari ini outline yang mana, terus bahan mana yang mau dipakai, coba ambil introduction-nya atau apanya, itu mungkin cukup untuk bisa buat progress ya. Artinya kita kan sebenarnya dalam nulis buku tuh selalu mengandalkan progress. Kalau udah, ya ini sama juga kayak nulis akademik juga ya, mungkin Mbak Amanda lagi ngalamin, atau teman-teman yang lagi belajar kan, itu buat skripsi, itu kalau udah kehilangan progresnya, minggu ini nggak ada apa-apa, minggu depan juga masih blank halamannya, memang ada beban psikologis itu biasanya. Jadi kayak ada perasaan bersalah, ada kayak malas ketemu pembimbing, kemudian ya itu kita harus hindari sih. Memang dengan awareness kita hindari dan mulai tadi create gitu. Jadi pelan-pelan ada 1-2 paragraf dan membiasakan ya tentunya. Ya. Mungkin ya. Ya, Mbak, ini masih kaitan dengan pertanyaan yang sama nih, Mbak. Menurut saya juga menarik nih.
sebelum kita serahkan kepada Vivi dan Maggie ya. Ini dari Adil Yohanes Turip. Buku resiliensi itu pastinya menggambarkan ketangguhan pun jika dikaitkan dengan minat menulis. Apa yang menjadi motivasi terkuat Pak Taufik Amir untuk menulis? Hal yang lainnya masih tadi kaitan dengan semangat dan sebagainya. Tapi ini masih terkait ya. Silakan Mas Taufik. Ya, saya oke. Lagi-lagi saya berharap sih ada teman dosen ya yang mungkin bisa apa? Saya pikir kalau cara berpikir dosen kan memang maunya kita menguasai satu bidang supaya kita lebih confident untuk mengajar dan menulis buku. Itu satu cara untuk bikin kita terampil di bidang kita gitu ya, menguasai di bidang kita. Ketimbang hanya sekedar baca dan kemudian mengajar. Jadi itu satu strategi juga sih untuk menguasai bidang kita. Jadi itu motivasi kuat saya supaya ya kita di kelas ya menjalankan fungsi kita lah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau jadi dosen tadi seperti saya bilang memang itu kayak udah taken for granted. Diharapkan si individunya menyenangi pekerjaan menulis karena sangat membantu kita untuk ada riset menulis akademik, kemudian nanti dibuat jadi buku, ada publik yang lebih luas yang bisa memanfaatkan tadi pikiran itu ya kayak tadi Mas Haryo bilang di pembukaan tadi. Jadi itu bisa jadi tadi motivasi saya rasa untuk seorang dosen lah, setidaknya untuk seorang dosen ya. Saya rasa bikin satu orang dosen itu ya membuat buku bertahan dan kemudian buat lagi yang lain gitu. Ya, betul. Artinya dengan menulis buku kita sebenarnya belajar dan makin menguasai gitu Mas Taufik ya. Iya, jadi bukan hanya kalau di dalam pekerjaan dosen juga ada isu kontekstual itu ya. Saya pernah diskusi dengan Mas Bobi. Jadi kalau bahan-bahan kebanyakan dari luar, kemudian contoh-contohnya itu label-labelnya rada asing untuk mahasiswa misalnya, itu nyerapnya juga menjadi lebih terbatas. Nah, dosen tuh punya kesempatan untuk bahas hal yang konteksnya lebih kayak lokal gitu ya, di sekitar kita. Nah, itu sangat dimungkinkan dengan satu orang dosen membuat bukunya gitu. Dan lama-lama kita juga akhirnya tahu ya, dengan sekarang akses informasinya semakin mudah, kita akhirnya juga tahu buku counterpart atau teman-teman kita dosen-dosen di luar negeri itu juga bahannya ya bahan-bahan yang kita punya juga gitu. Kita sama punya akses dengan mereka gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kita buat lebih konteks yang lokal ya, itu akan lebih bermanfaat untuk mahasiswa kita gitu. Itu sih yang saya setuju. Setuju ya, Pak Manda ya. Ini kebetulan sama-sama dosen. Saya bukan dosen. Nah tadi kurang sekali loh literatur kita yang benar-benar sesuai dengan orang Indonesia gitu. Karena kita banyak mengambil dari luar. Tapi Mbak Manda, menurut saya bukan hanya berlaku untuk dosen, ya. Kalau tadi kita perhatikan di dalam tayangan video profil, Mas Taufik berkata, seharusnya dosen menulis buku sesuai dengan bidang yang diajarkan di kampus, sebab masih banyak buku dari luar yang tidak kontekstual dengan situasi Indonesia. Kata dosen ini kita ganti dengan guru, misalnya. Seharusnya guru menulis buku. Kita ganti dengan tentara. Seharusnya tentara menulis buku. Kita ganti dengan koki. Seharusnya koki menulis buku sesuai bla bla bla. Jadi bagi seluruh rekan-rekan sejagat, Anda cobalah menulis. Pesan dari Mas Taufik kita perlu camkan. Seharusnya kita menulis buku sesuai dengan bidang yang kita dalami, sebab masih banyak buku yang selain tema-tema yang belum ditulis, dan juga belum tentu sesuai dengan konteks Indonesia, begitu.
Begitu Mbak Amanda, kita komporin semua orang sejagat supaya nulis buku biar kita Ayo, pensiun ya. nulis. Oke. Oke. Kita berikan ke Vivian ya, Mas Bobi ya. Kayaknya dia sudah, tadinya dia bingung mau nanya Siap. apa, sekarang dia bingung mana yang mau duluan yang mau ditanyain gitu, Vivian. Silakan, Viv. Saya Baik, dengar suara Vivi ini kayak suara Vivi yang orang PBK juga loh, sama suaranya. Silakan Vivi. oke, baik, siap Pak. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, saya mau membahas tadi yang sempat dijawab oleh Pak Taufik dan juga sempat digarisbawahi oleh Pak Bobi mengenai berusaha membuat sesuatu dalam bentuk apapun. Nah, bagaimana caranya agar bisa terus konsisten dan fokus terhadap tema atau topik yang dibawa di awal? Karena menurut saya ketika proses pengembangan ide, lalu menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, pasti menemukan nih hal-hal baru yang mungkin bisa jadi lebih menarik bagi diri kita daripada tema yang sudah kita tetapkan di awal. Begitu kira-kira. Terima kasih. Sama-sama Vivi. Silakan Mas Taufik. Halo? Mas? Kayaknya koneksinya lagi nih. Koneksinya masih belum nyambung ya? Ya, ini Baik. sembari menunggu, saya lagi mengumpul-ngumpulkan ini pertanyaan-pertanyaan untuk penerbit karena katanya nanti Mas Patris mau memberikan jawaban, Mas Bobi nih. Ya, siap. Nah, sembari menunggu itu saya Mas Taufik, saya ingin mencoba membantu untuk Vivi, moga-moga menjawab. Ada seorang kawan, dia tamatan SMA, Vi. Dia menulis di Wattpad. Tulisannya banyak diikuti oleh orang-orang sampai ribuan. Kemudian ketika ketika semakin banyak, lalu penerbit akhirnya tertarik untuk menerbitkan. Dan buku itu pertama kali terbit dengan pre-order sampai 1.400. Itu saya ingat, anak SMA begitu ya. Jadi sekarang kita perlu memanfaatkan yang namanya medsos, sehingga mungkin dengan kita menulis dulu di medsos, lalu penerbit tertarik, karya kita bisa mendorong penerbit untuk membukukannya, begitu. Ya, saya tidak menjawab secara langsung apa yang ditanyakan Vivi, itu bagian dari Mas Taufik. Mas Taufik udah nyambung belum? Udah connect belum, Mbak? Iya. Oh, silakan. Si, perlu diulangi dulu, Mas, pertanyaan dari Vivi? Saya masih nangkap tadi pertanyaannya, dan saya dengar tadi Mas Bobi menyampaikan sebagian jawaban kali ya. Tapi saya setuju dengan Mas Bobi tadi, at least ini saya ada coba praktekin secara sengaja ya, kayak misalnya kita coba hubungkan bahan yang kita terima, apakah itu lewat TV atau film atau buku yang kita sedang perhatikan, kita coba connect dengan ide yang kita lagi coba dalami. Nah, itu biasanya sih suka muncul ya, oh ini sih yang kita sedang ingin bahas, dan kita coba buat notes gitu ya. Jadi misalnya sejak buat tulisan resiliency itu saya juga lihat dan juga pingin sih ini lagi coba ngembangin ideas-nya, resilience story istilahnya. Jadi ya konon sekarang kan ada lagi musim storytelling, dan mungkin kalau ada figur-figur tertentu yang kita coba bawa dan didengarkan mungkin menarik ya. Jadi setiap kali saya misalnya lagi nonton atau apa, saya coba sambil nanyain, oh ini kayak resilience itu ya gitu. Oh ini berarti aspek resilience ini yang dikerjain ya. Udah saya buat notes. Nah mungkin Vivin bisa lihat di postingan blog saya coba tulis untuk Pele, pemain bola itu waktu saya nonton movie-nya. Terus ada Bill Gates, itu selalu muncul kayak ideas gitu ya, oh ini ya Bill Gates lagi lakuin ini ya, oh Pele rupanya sedang ini. Nah itu saya coba catat sih, jadi nggak tahu ini kalau dikumpul-kumpul mungkin bisa jadi buku juga gitu. Jadi mungkin kita lebih attention dengan ideas kita,
dan coba hubungkan apa yang kita serap dari indera kita dengan tema itu. Jadi informasinya terjaga dan kemudian banyak contoh-contoh, ya sambil tentunya di folder komputer kita itu ya, atau tadi saya bilang saya pakai Keep, itu biasanya selalu kalau outline bab ini butuh bahan apa aja, kalau ketemu bahan saya coba taruh di sana linknya, dan itu bisa bikin kita balik lagi ke alokasi waktu kita menulis, kita coba periksa bahannya gitu. Jadi ya seperti itu, Vivian. Mana, Vin? Iya, sudah sangat terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sip. Sekarang jatahnya Maggie. Ya, jadi pertanyaan saya seperti ini sih, Pak. Dalam penulisan itu kan pasti Bapak Taufik juga ingin menyampaikan pesan-pesan maupun ide-ide ide-ide dalam penulisannya, begitu kan? Bagaimana Bapak melakukan riset gitu sebelumnya untuk menulis? Bagaimana Bapak melakukan riset sebelumnya? Dan apa sih yang Bapak lakukan untuk menambah daya tarik dalam buku tersebut? Oke, ya ini masih relevan tadi dengan yang Vivin tadi ya, masih satu alur. Kalau bahan riset sih memang kebetulan kita agak kebalik ya, maksudnya kita dosen melakukan riset, mempelajari bahan-bahan paper akademik ya, nulis paper conference atau mungkin paper untuk di jurnal. Nah, kita justru pikirannya ini kan hanya editor jurnal yang baca atau editor conference, di mana lebih luas lagi publik untuk membacanya. Nah, kita biasanya justru memolesnya di belakang ya, untuk yang kayak misalnya resilience ini kan sebenarnya paper-papernya saya udah punya bahan-bahannya dan udah jadi sebagian disertasi, tapi gimana ngolahnya jadi chapter apa itu belakangan. Jadi kayak sebenarnya outline-nya udah ada, tapi dipoles secara lebih ya mungkin populer ya, dan itu kemampuan yang nggak mudah sih. Kita ada orang-orang tertentu yang mahir gitu ya. Saya terus terang nggak begitu mahir, tapi saya rasakan itu penting untuk dipoles, kayak introduction-nya apa, kayak tadi saya ide storytelling mungkin kayaknya penting ya untuk ngantar, karena ya academic writing relatif lebih kaku ya, lebih padat, kaku, terlalu to the point gitu ya. Walaupun saya rasa keterampilan yang dibangun oleh satu orang untuk academic writing sangat-sangat support untuk kalau dia mau nulis buku untuk publik gitu, karena cukup ketat juga kan guidance untuk academic writing itu kan, intro harus seperti apa, kemudian connection dari paragraf ke paragraf, juga sekali-sekali prinsip kayak hemat itu ya, mungkin kadang-kadang perlu untuk buku, walaupun kadang-kadang saya tahu kalau untuk populer tuh rada agak bumbu-bumbu itu penting gitu ya. Kalau di academic writing kan bumbu-bumbunya dihilangin, maksudnya ini nggak usah ada, ini cuma nambah-nambah halaman. Tapi kalau untuk yang publik, saya rasa itu dibutuhkan. Nah, makanya tadi upaya saya kayak baca hal yang di luar yang konteks kita, sesuatu yang kayaknya unik, menarik, kita coba ikutin, diluangkan lah ya waktunya. Kayak kalau saya ya Kompas Minggu, cerpen, saya mewajibkan diri aja, nggak tahu ini yang nulis siapa, tapi kadang-kadang kita bisa enjoy gitu kan, oh ini mereka pakai istilah ini gitu. Ya, seperti itu sih. Ya. Mas, ini masih kaitan dengan pertanyaan Vivi dan jawaban terakhir dari Mas Taufik, masalah enjoy. Tapi sebelumnya saya mau nanya, Mas Taufik ini dulu suka main silat ya? Ikut silat ya? Itu Mas Bobi ini kasih PR masa kecil ya. Masalahnya album-album waktu kecil itu udah nggak ada lagi sama kita. Kebetulan saya tuh masih simpan satu file video, jadi waktu ke rumah ibu di Padang, saya ambil video album-album lama, saya masih simpan filenya. Nah, ini
ini orang tua sih Mas, orang tua dari pinggiran ya, maksudnya dia dari di kampungnya dulu orang Padang tuh biasanya sih laki-laki jago silat gitu. Jadi Oh. dia minta kita anak-anaknya juga menguasai silat dulu waktu Nah kecil. itu maka saya agak tertarik nih kayaknya nyambung dengan Mas Taufik bab 4 nih Mbak. Judulnya ya dari buku resiliensi ya. Ini bukan maksudnya spoiler ya. Resiliensi gerak cepat, sikat. Ah, ini kan bagaimana Mas Taufik mengikat dengan ilmu silatnya ya. Tapi ya, coba nyambung disambung-sambungin lah. Tapi yang saya lihat di dalam buku ini, Mas Taufik khususnya bab 4, Mas Taufik memberikan tips ataupun strategi yang sangat konkret, yaitu bagaimana ketika kita menghadapi musibah, kita bangkit dari kesulitan, kita mengalami kepahitan dan sebagainya. Ada 3 hal yang Mas Taufik sebutkan di dalam buku khususnya bab 3, di mana pertama kita ya mencoba mencari bukti atau fakta, atau istilah lebih lanjutnya menangkap perangkap pikiran yang kontraproduktif. Yang kedua, bagaimana melakukan framing, dan yang ketiga, bagaimana melakukan perencanaan. Nah, ketiga strategi ini Mas Taufik temukan, ataukah Mas Taufik dapatkan referensi tertentu, atau memang Mas Taufik alami sendiri begitu? Oh, Oke. Ya, terima kasih Mas Bobby tadi mengaitkannya sama bab 4 ya kalau nggak salah itu. Ya, 4 mensilat Mas. Ya, jadi karena mungkin gitu kan. komentar saya itu ada kaitannya sama kebutuhan kita untuk ilustrasi kali ya. Jadi saya sengaja memilih Levina yang udah berpartner sama Mas Henry ya, yang juga sama-sama diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, bukunya Filosofi Teras. Saya merasa bahwa mungkin saya butuh teman ilustrasi, karena tadi mungkin background saya akademisi yang nulisnya rada kaku dan mungkin perlu kayak ada luwes gitu ya. Nah, ilustrasi dalam bentuk kayak gayanya Levina mungkin itu membantu merilekskan temanya gitu ya. Dan waktu kita bahas bab 4 itu bicara tentang gimana kita bereaksi lebih cepat dengan potensial jebakan pikiran ya. Ya, itu Levina nangkap ide saya. Jadi itu kayak ada mental karate, kita harus segera sikat kalau kita punya potensial pikiran buruk gitu ya. Bukan berarti kita harus menolak hal yang negatif, tapi memang itu ada konsep negativity bias di dalam bahasan itu ya. Kalau kita hal-hal yang negatif itu cenderung lebih intens bekerjanya untuk satu orang. Jadi kita mesti aware, jadi lebih ada awareness di sana, jangan sampai dia nguasain kita gitu kan. Nah, supaya lebih akurat dalam berpikir dan lebih melihat situasi itu lebih terukur gitu. Itulah awal, artinya itu membantu kita untuk mulai coba pikirkan opsinya dari masalah kita itu, dan kemudian dari sana kita baru bergerak untuk merealisasikan opsi itu ya, opsi solusi yang kita punya itu. Ya, jadi kadang dalam bahasan yang lebih jauh sih teman-teman psikolog saya rasa tahu kita nggak boleh kayak tenggelam atau larut dalam masalah itu ya, karena negativity bias itu memungkinkan orang, apalagi untuk situasi yang sekarang ya, karena informasi kita terpapar dengan segala macam hal yang nggak menyenangkan gitu. Jadi memungkinkan satu orang lebih cepat untuk istilahnya itu ekstrimnya sih depres ya, tapi mungkin at least kalau dalam konteks resilience bahan baku kita tuh semakin tergerus gitu. Jadi jangan sampai terlalu jauh, kita mesti coba lebih fokus ke strength kita dan apa yang bikin kita bisa bangkit gitu. Ya, itu sih Mas. Baik. Ya, tadi Mas Taufik sudah menyinggung soal
ilustrasi gitu ya. Jadi ternyata membuat buku itu bukan cuma isinya, maksudnya tulisannya saja, tapi juga mesti kita perhatikan ada ilustrasinya. Nah, saya mau nanya soal cover nih, Mas Taufik nih. Apa idenya di balik cover-covernya Mas Taufik sama buku yang baru ini? Oh, ya terus terang ini ide saya menyerahkan ke penerbit sih, di tata letak dan desain penerbit ya. Tapi mungkin itu nampaknya kalau dikaitkan sama subjudul ya, subjudul itu kan bangkit dari kesulitan ya. Jadi itu istilahnya kalau kita bicara grafik ya, mungkin kita di kondisi yang menurun kan, menurun, dan resilience itu konsepnya adalah pertama ya harusnya resources yang kita punya itu jadi buffer, jadi kayak bumper gitu. Kalaupun kita menurun, itu menurunnya tuh nggak terlalu curam dan nggak terlalu jatuh sampai ke bawah gitu ya. Dia mestinya berfungsi sebagai buffer. Tapi yang kedua, resilience itu belum disebut resilience kalau dia itu belum ada bangkitnya ya. Tumbuhnya maksud saya. Tumbuh itu artinya kita kembali ke kondisi semula plus gitu. Jadi lebih dari ke kondisi semula ya, itu dalam banyak literatur disebut thrive itu ya, kayak ya tumbuh dalam arti seperti lebih dari yang semula, lebih dari homeostatis istilahnya. Nah, mungkin itu tadi covernya mengambil tema itu ya, kita sampai ke posisi puncak dan itu mungkin nggak mudah ya. Saya rasa sih saya belum ngomong sama yang buat desain, tapi saya suka dengan itu temanya. Dan tadi soal ilustrasi, tadi Mas Bobi lihat itu ada di belakang bukunya ya, dan itu kita sempat debat sama Levina karena saya tuh sebenarnya agak ragu dengan karakter perempuan girly gitu ya, girly. Maksudnya mungkin saya akademisi, tadi ada kayak dosen, peneliti, kok ada gambar-gambar gini gitu. Tapi saya tuh di sisi lain tuh ingin mempercayakan ide sama Levina, bahwa Levina tuh sempat ngomong mungkin bukunya harus kayak ada isu gender juga katanya. Artinya kita harus seimbang antara karakter yang perempuan dan yang cowok gitu. Nanti di dalam juga saya ada beberapa kali debat, harusnya nggak ini, tapi dia punya argumen tertentu ya. Ya, tadi saya bilang, saya kadang-kadang udah 15 kali terbitin buku, saya pingin nggak menguasai itu ya. Maksudnya buku ini sangat ditentukan oleh banyak variabel, dan saya ingin mempersilahkan kayak ilustrator itu terapkan ide dia gitu. Ya, seperti itu. Ya, baik. Mas Bobi, ini ada pertanyaan menarik di Zoom, ini kayaknya dosen juga nih yang nanya nih. Jadi makin banyak loh Mbak pertanyaannya Mbak. Iya, ini kayaknya nanti Mas Taufik dapat PR juga ini ya Mas. Boleh nggak nanti minta tolong kalau yang tidak sempat diajukan di sini mungkin dijawab secara tertulis. Semoga ada waktu ya Mas Taufik ya. Di sela-sela dosen nggak boleh nanya. Di sela-sela menulis jurnal ilmiahnya itu menjawab ini ya Mas Taufik ya. Iya, silakan. Insya Allah akan dijawab. Oke, ini ada dari Pak Nugroho J. Setiadi. Katanya buku yang berhasil terbit tentu ingin dibaca dan disitasi isinya. Apakah Mas punya tipsnya? Nah, kan begitu dia bilang disitasi isinya, ini maksudnya apa ini kan? Oke, ini saya. Apa Mas? Yang nanya siapa? Nugroho J. Setiadi. Oke, silakan Mas Taufik. Iya, ini saya kenal teman Mas Nuk ini, teman lama dan masih aktif sekarang di BINUS, penulis yang produktif juga, riset-risetnya juga bagus ya, saya sering ikuti juga. Kita masih ada di bidang yang sama di keinovasian, dan ya ini mungkin dosen sekarang ada kayak interest untuk istilah-istilah economic of citation. Jadi kalau kita sekarang di researchgate.net itu ya, researchgate.net ya, researchgate.net ya, itu ada kayak media sosial untuk hasil-hasil penelitian, dan kita sangat senang kalau
ada yang cite ya. Bahkan sebenarnya Dikti sekarang juga menghitung citation kita ya, semakin banyak citation kita semakin tinggi rank kita, baik secara nasional maupun di internal. Ya, jadi mungkin kalau dengan niat itu sih memang harus ada strategi tertentu lah ya, supaya lebih, at least lebih dipromote lagi ya. Maksudnya ini kayak sekarang ini channel-channel tertentu mungkin bisa kita manfaatkan, dan saya rasa nggak ada salahnya juga sih kita pingin lebih banyak yang lihat kan karya kita. Semakin kita bisa meyakinkan, semakin kita bisa decide gitu ya. Saya ada pengalaman menarik juga sih tentang citation ini, karena satu buku saya yang paling tinggi citation-nya itu justru buku yang saya tadinya nggak begitu suka dengan covernya, bahkan berantem sama penerbitnya karena mereka nggak minta istilahnya approve ya dari saya. Jadi itu buku untuk perguruan tinggi, buku problem based learning, konteksnya sangat di kampus, tapi penerbitnya berpikir ini bukunya lebih bisa dimanfaatkan oleh mereka yang kuliah di fakultas keguruan. Jadi mereka pasang gambar anak-anak belajar ya. Saya begitu kesel waktu buku itu segera diterbitin karena saya nggak cocok dengan covernya. Tapi buku itu sampai sekarang tuh bikin citation saya, Google citation saya paling tinggi. Maksudnya yang paling tinggi adalah itu. Karena anak-anak mahasiswa sampai sekarang setiap buat skripsi di keguruan itu kalau temanya tentang strategi belajar, khususnya problem based learning, pasti cite buku itu. Jadi ya itu satu cerita juga sih. Tapi saya setuju dengan Mas Nuk itu, kalau semakin banyak yang cite, kita membutuhkan itu ya sebagai dosen. Nah, Maggie jangan lupa nanti kalau bikin skripsi tolong di-cite buku-bukunya Mas Taufik. Kebetulan sekali Bu, karena skripsi saya tuh membahas tentang resiliensi sih sebenarnya. Cocok. Jadi cocok banget. Ya cocok. Iya. Yang disampaikan oleh Mas Taufik, judulnya Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning ya. Gitu ya Mas ya, betul ya? Iya, benar. Ini sengaja banget, ini namanya semesta mendukung ini. Iya, semesta mendukung skripsi saya gitu ya. Semesta mendukung skripsinya Maggie. Dipertemukan langsung dengan penulis buku yang sedang dia pakai. Oke. Terus juga buat Vivian juga loh. Nanti Vivian kan minggu depan ya skripsi ya Vivian? Belum, saya masih kelas 12, Pak. Oh, kirain Iya. di kelas 12. Maksudnya silakan. Bisa dipersiapkan dari sekarang gitu skripsinya Vivian. Gitu. Iya, ini bisa disiapkan dari sekarang. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Masih banyak nih. Siapa? Mas Bobi mau Ada. nanya? Ya, siap. dari Helen Petriani. Ya. Oh, itu ini aja. Itu nanti yang sama Mas Patris aja. Bukan, ini kaitan dengan penulis nih. Yang Helen Petriani. Kenapa soal saat naskah ditolak? Bukan. Oh, Kenapa yang lain. saat menyelesaikan tulisan untuk buku muncul pertanyaan dalam hati? Tulisan ini layak atau tidak ya? Apakah tulisan saya spesial? Ya. Apa nih Mas? Kok sampai ada perasaan kayak begitu ya? Dan bagaimana mengatasinya? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang aktual banget ya. Maksudnya setiap kali kita nulis tuh kita kadang selalu nggak merasa puas ya. Artinya kapan sih ini kita anggap perfect gitu. Nah ini saya rasa sih pengalaman saya, termasuk juga nulis artikel akademik, termasuk juga untuk bimbing mahasiswa ya, biasanya untuk tesis atau skripsi, ada kayak istilah yang the best dissertation is done dissertation kan, the best thesis is done thesis. Jadi memang di satu titik tertentu kita harus cut niat kita untuk buat dia lebih sempurna. Ya tentunya setelah dapat masukan ya, kadang-kadang kita coba, kalau di academic writing kan biasa kita minta teman kita periksa untuk kasih input ya. Di dalam buku saya rasa juga sama, kita at least kasih ke lingkungan terdekat kita, ini udah
gimana, ini apanya yang kurang, coba tolong baca. Tapi di titik tertentu ya kita akan cut itu dan kita bilang, udah, ini udah selesai, nanti tinggal penerbit dan editor mungkin ada ide gitu. Ya, seperti itu sih, ada saatnya kita bilang, udah deh, selesai ini. Walaupun kita kadang-kadang selalu, aduh ini kurang gitu ya. Ingin tambah ini, tambah itu. Ya. Iya. Baik. Seperti Ini itu. pengalaman seorang kawan saya nih, Mas. Dia nggak pernah puas dengan buku-buku yang pernah dia buat, sehingga dia terus-menerus menulis. Dan dia pakai selalu momennya 17 Desember, pas hari ulang tahun dia tuh untuk menerbitkan buku yang baru. Oh, oke. Nah, karena ya betul yang disampaikan oleh Mas Taufik bahwa setiap penulis itu tidak pernah merasa puas dengan hasil yang pernah dia sampaikan. Tetapi kalau dia menunggu sampai benar-benar puas, nggak akan terbit-terbit ya Mbak Amanda ya bukunya ya. Betul. Nah, penulis yang 17 Desember itu kebetulan memberikan kata pengantar untuk bukunya Mas Taufik kan? Oh iya di buku yang ini ya Mbak ya. Oh. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa diminta saya itu? Coba ditanya. Kenapa Mas Taufik kok minta Pak Cepi katanya? Oke. Ya, terus terang saya sih kagum ya dengan Pak Cepi itu gimana ide-ide yang aktual tentang suasana yang lagi hangat ya itu ditulis dan saya rasa beliau bisa relate dengan pengalamannya memimpin satu instansi ya, dan nggak kecil kan itu kementerian dan pengalaman-pengalaman itu mungkin bisa relate bahwa leader memang salah satu aspeknya itu mereka disorot pada saat mengalami kesulitan kan kayak sekarang ini orang akan menyorot perannya leader, artinya testing bagi leader kan kondisi yang sulit itu. Jadi saya rasa Pak Cepi bisa dengan mudah mengaitkan dengan pengalaman-pengalamannya dan saya terima kasih banyak pengantarnya itu sangat encouraging ya. Saya nggak sabar untuk pamer sama teman-teman nih Pak Cepi. Oh iya itu ada di chat disampaikan tuh link untuk mendapatkan buku-bukunya Mas Taufik Amir itu ada di chat ya. Ada yang positive energizer ada, yang resiliensi juga ada. Itu bisa langsung diklik di situ untuk mendapatkan dan nanti kalau sudah membeli buku yang resiliensi bisa lihat Pak Cepi ngomong apa. By the way, Pak Cepi itu adalah gongnya ngobrol waktu itu kita ngobrol edisi pertama, narasumbernya adalah Pak Cepi dengan bukunya yang selalu diterbitkan pada tanggal ulang tahunnya beliau setiap tahun. Jadi kita selalu menantikan ini tahun ini Pak Cepi bikin buku apa lagi gitu karena sudah ulang tahun terbitin buku, ulang tahun terbitin buku. Itu asosiasinya sudah seperti itu. Ya Pak Cepi ya, sehat selalu Pak. Terima kasih ya Pak Taufik, terima kasih. Oke. Bukunya Pak Cepi yang terbaru 17 Desember, tapi tahunnya saya nggak tahu kapan ya. Beliau akan menulis buku biografi saya loh Mbak. Luar biasa. Tapi saya pengen dengar sedikit dari Pak Cepi ini. Pak, kenapa Pak memberikan kata pengantar dalam buku Mas Taufik, Pak? Dan kalimat yang paling buat saya terkesan dari apa yang ditulis oleh Pak Cepi, yaitu buku ini yang tadi saya bacakan ya, menjadi salah satu resep ampuh yang dapat berkontribusi bagi masyarakat luas sebagai modal dasarnya untuk bangkit dari kesulitan dan tumbuh dalam tantangan. Kenapa, Pak? Oke, saya cerita dikit boleh ya? Jangan banyak-banyak, ntar nambah lagi. Makanya gue bilang sedikit kan. Iya. Yang pertama saya nggak kenal nih Taufik Amir. Tahu-tahu saya dihubungi dan bukunya Resilience itu menarik sekali ya. Karena kenapa menarik? Karena saya di tengah-tengah kesibukan menulis tentang banyak hal di industri penerbangan berhadapan dengan COVID-19. Jadi itu ada satu poin yang nyekrup istilahnya, yaitu resilience, di mana kita bisa bertahan.
Walaupun resilience-nya Pak Taufik ini berbeda ya. Lebih personal resilience. Saya lebih banyak bergumul pada national resilience sebenarnya. Tetapi sama, intisari dari pengertian untuk persepsi pada umumnya, resilience itu adalah bagaimana kita bertahan. Atau bahkan bisa melewati ya, beyond their own capability gitu ya. Jadi pertama saya nggak kenal Pak Taufik, jadi aneh juga kenapa menghubungi saya dan ternyata pernah ketemu dan dijelaskan di situ. Oh berarti saya yang cuek pada waktu itu, ya saya nggak begitu mengerti orang. Jadi itu sorry. Nggak juga, bukan. Yang kedua adalah karena topiknya resilience, nah, itu menantang sekali. Dan setelah dikasih sinopsisnya, saya langsung udah kebayang apa yang akan diuraikan, dan itu adalah sesuatu yang memang sekarang ini itu tengah dibutuhkan oleh kita semua. Jadi selamat Pak Taufik ya, buku bagus loh. Makasih Pak Cepi. Mas Bobi, mana Mas Bobi tadi? Jangan tanyain ya kenapa saya milih Pak Cepi untuk bikin pengantar buku saya juga ya. Nanti Pak Cepi keluar lagi di acara ngobrol ini. Dia kabur nih, Bobi ini udah jadi anggota DPR-nya, habis nanya dia kabur. Udah memenuhi syarat maksudnya. Oke, baik. Mungkin kita kasih kesempatan itu loh Mas Bobi, pertanyaan-pertanyaan yang tentang penerbit itu, kita berikan kesempatan buat Mas Patris, boleh nggak? Masih mute Mas Bobi. Mas Bob, masih mute. Sorry. Oke, baik Mas Patris. Sorry, tadi memang saya mau jadi anggota partai dari partai yang mana aja lah gitu. Silakan. Oke. Mas Patris mana ya? Halo. Sore. Ini dia. Nih Mas Patris, banyak pertanyaan nih buat penerbangan lagi ya. Jadi silakan Mas Patris, dan tentu udah melihat ya beberapa pertanyaan, bisa dijawab. Apa perlu aku tanyain Mas Patris? Ya, saya sudah membuat beberapa catatan. Ya, sebetulnya sih terkait dengan jenis penerbitan tadi kan. Ada juga terkait tentang proses penerbitan. Nah, tadi kan ada pertanyaan bagaimana menerbitkan buku. Tadi Pak Taufik juga sudah menyampaikan bahwa ada banyak penerbit dengan gayanya masing-masing. Tapi juga saya ingin tambahkan, penerbitan itu sekarang tidak hanya melalui penerbitan pada umumnya, tapi juga bisa ada penerbitan di publishing, ya penerbitan sendiri, gitu kan, self publishing. Ada juga pakai penerbitan yang print on demand, gitu ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis sekarang di dunia penerbitan itu. Ini menyikapi dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu teknologi cetaknya hanya cetak massal, sekarang bisa cetak sedikit atau print on demand tadi saya sudah sampaikan. Lalu banyak sekali penerbit dan teman-teman sekalian, sobat ngobrol sekalian yang mau menerbitkan bisa mencari atau mendekati penerbit-penerbit tersebut. Istilahnya bisa menaklukkan, istilahnya juga bisa berkolaborasi sebetulnya, ya kan? Jadi mana saja penerbit yang cocok bagi teman-teman penulis muda, penulis yang sudah sudah beberapa buku juga bisa mencoba di penerbit-penerbit tersebut. Nah, salah satu penerbit itu adalah penerbit buku Kompas, seperti itu, yang memang kami adalah kepanjangan tangan dari Harian Kompas. Jadi visi misi, gaya penerbitan, gitu kan, tema-tema yang diterbitkan punya keunikan sendiri dibanding penerbit-penerbit lainnya. Seperti itu. Lalu proses penerbitan. Proses penerbitan biasanya naskah kami timbang, seperti tadi sudah dibahas ya oleh Pak Taufik, Mas Bobi, Mbak Amanda. Naskah silakan diberikan kepada kami, penerbit, untuk ditimbang. Kalau bisa ketika menimbang jangan diberikan juga ke penerbit lain sampai ada keputusan diterima atau ditolak. Nah, jenis penimbangan itu ada beberapa jenis. Ada yang naskah diterbitkan langsung sepenuhnya oleh penerbit, gitu kan. Lalu diterbitkan itu juga ada beberapa jenis, ada penerbitan jenis cetak massal, ada yang cetak terbatas, ada yang hanya digital, gitu kan. Jadi digital only.
Jadi kita terbit setiap buku itu adalah versi cetak dan versi digital seperti itu. E-booknya gitu ya Mas ya? Iya betul, versi digital atau e-book yang diedarkan melalui Gramedia Digital seperti itu. Lalu mengenai kerjasama dengan penulis itu, apakah naskah diberi putus atau sistem royalti? Terus terang penerbit buku Kompas kebanyakan menggunakan sistem royalti. Jadi penulis akan mendapatkan royalti dari buku yang terjual. Kenapa kita memilih itu? Karena itu kami rasa adalah yang paling win-win ya. Karena kalau naskah itu diambil, diberi putus oleh penerbit ketika buku itu bestseller, ya penulis tidak dapat apa-apa gitu kan, hanya putus di awal. Ya ada beberapa sih penulis yang memang meminta seperti itu gitu kan, tapi ya kita pertimbangkan lagi. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita anggap itu naskahnya bagus, lalu kita bisa berani untuk beli langsung, dan juga penulisnya bersedia untuk memberikan sepenuhnya hak cipta tersebut kepada penerbit seperti itu. Apalagi ya sistem pembayaran royalti nanti dari penjualan yang ada, dari penjualan buku tersebut akan dilaporkan dan juga dibayarkan royaltinya kepada penulis setiap 2 kali 1 tahun. Tips agar bisa diterbitkan tadi sebetulnya sudah terjawab sih ya, bagaimana dengan temanya, sesuai nggak dengan penerbit, gitu kan. Lalu kekinian apa tidak, gitu kan, dibutuhkan masyarakat atau tidak, gitu. Itu mungkin bisa jadi topik-topik tertentu. Tapi penerbit buku Kompas juga selain menerbitkan buku yang bestseller atau buku fast moving, kami juga memberi ruang untuk penerbitan buku-buku yang yang lebih serius gitu ya, yang lebih kajian, buku-buku akademik itu juga membuka kesempatan seperti itu. Ya tujuannya apa? Tujuan memang untuk mencerahkan ke pembaca. Gitu. Jadi kalau ada buku serius pun kami tidak langsung ditolak. Jadi kami juga bisa mendapatkan buku hasil kajian, buku hasil penelitian tentang budaya, tentang etnografi, tentang politik, sosial dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Mas Bubi, Mbak Amanda, Pak Taufik. Misalkan ada pertanyaan lagi silahkan. Waktunya sudah tinggal 9 menit ini. Terima kasih. Dia sengaja banget yang ngitung waktunya, udah tinggal yang ngingetinnya, maksudnya jangan kasih lagi ya Mbak ya. Baik, apa kalau masih ada silakan. Di ngobrol yang ke-24 bisa tanya lagi deh Mbak Amanda. Baik. Dimungkinkan. Iya. Oke, ini kayaknya waktunya sudah mepet Mas Bobi, sementara kita masih ada beberapa pengumuman. Kayaknya jadi nih Mas Taufik kita kasih PR nih ya. Baik. Mas Taufik, sembari kita menyerahkan kepada Mbak Esti, silakan Mas Taufik memilih 3 penanya terbaik yang menurut Mas Taufik unggulan pertanyaan mereka, dan nanti akan diberikan hadiah oleh PBK. Begitu. Oke. Kita silakan pada Esti. Oke, silakan Hesti. Makasih Mas Patris ya tadi. Namanya diumumin. Jawabannya. Nanti Hesti, habis ini Mas Taufik. Hesti mana ya? Oke. Sudah di sini. Oke, selamat sore semua Sobat Buku Kompas. Hari ini saya mau menginformasikan beberapa hal terkait penerbit Buku Kompas. Yang pertama adalah buku baru, seperti yang Sobat Buku Kompas bisa lihat di layar, yaitu Indonesia Menuju 2045. Jadi buku ini sebenarnya trilogi dan sudah tersedia dalam box set. 3 buku ini bisa didapatkan di gerai.kompas.id. Membicarakan soal apa sih? Jadi buku ini merupakan seri yang disusun bersama dengan Lemhanas dan juga CSIS. Mereka mengkaji, mendalami, dan mengulas berbagai persoalan relevan yang dihadapi bangsa Indonesia, serta menawarkan solusi alternatif yang dapat ditempuh. Spektrum bahasannya macam-macam, dari SDM, teknologi, ekonomi, sospol, kebencanaan, hingga kesehatan mental. Nah, jadi 3 buku ini sudah bisa didapatkan di gerai.kompas.id ya, Bapak Ibu sekalian. Informasi selanjutnya adalah apabila Sobat Buku Kompas kelewatan ngobrol-ngobrol yang sebelum-sebelumnya, bisa banget untuk mendengarkan via podcast atau siniar. Podcastnya sudah tersedia di Spotify. Nanti tinggal dicari aja dengan kata kunci ngobrol proses kreatif dan editor PBK di kolom pencarian Spotify. Jangan lupa untuk di-follow supaya nggak kelewatan episode-episode terbarunya. Dan kalau masih kurang atau merasa bahwa kayaknya seru nih kalau ingin ikutan komunitasnya, kami juga ada di Instagram. Silahkan untuk nanti diketik komunitas penulis PBK di kolom pencarian di Instagram. Jangan lupa di-follow supaya nggak kelewatan informasi-informasi terbaru dari komunitas penulis PBK.
Dan selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Amanda dan juga Mas Bobi, bahwa ngobrol ini kan satu event yang rutin dilakukan setiap 2 mingguan. Jadi 2 minggu dari sekarang akan dihadiri narasumbernya itu Mas Rizal Badudu. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri di klik.kompas.id /proses kreatif. Sobat Dulu Kompas bisa melakukan pendaftaran di esok hari ya. Jadi kalau masih hari ini masih belum bisa karena kita masih ongoing. Jadi semoga H+1 Sobat Dulu Kompas sudah bisa mendaftar. Dan jadwalnya di Kamis 9 September 2021 di jam yang sama pukul 14 sampai pukul 16. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk memfollow akun-akun Penerbit Buku Kompas, baik Instagram maupun Twitter di @bukukompas. Saya kembalikan ke Mbak Amanda. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Hesti. Buku Mas Taufik ini ada diskonnya kan Mbak Esti untuk beberapa hari ini atau? Iya, ada diskon sebesar 20% di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2021. Rekan-rekan saya bisa melihat di kolom chat, tadi saya sudah drop the link di situ, tinggal diklik aja nanti. Ya, bukunya sudah ada ya, sip, mantap. Oke, terima kasih. Jadi, Hesti. Kalau Anda ingin membeli buku Mas Taufik, silakan Anda lihat di kolom chat linknya dan Anda bisa mendaftarkan atau memesan langsung ke Penerbit Buku Kompas. Baik, Mbak Amanda. Ya, bagi-bagi hadiah dulu. Oh, bagi-bagi hadiah dulu. Silakan Mas Taufik. Oke, baik. Langsung diumumin aja ya namanya Mas Bobi ya. Silakan. Oke, saya ada 3 nama yang saya catat dan terima kasih untuk teman-teman ini. Pertama, Mas Petrus Pit yang tadi dari NTT ya. Halo. Semangat terus untuk menulis. Kemudian Mas Muhammad Eko Fit, tadi saya lihat pertanyaannya dan bilang tanggal lahirnya sama tadi, jadi udah langsung connect, langsung dapat prioritas hadiah. Tapi ini juga kena dosen, teman dosen di UGM, jadi mudah-mudahan tadi ideas-ideasnya bisa saling mensupport ya, maksudnya mungkin kita bisa gali lebih jauh lagi untuk kalangan kampus. Terus Mbak Neni Setiawan yang ketiga, tadi udah Nani Setiawan ya? Iya. Nani Setiawan. Untuk, saya ulangi lagi, untuk Pak Petrus, untuk Pak Eko, dan Ibu Nani. Pak Petrus, Pak Eko, dan Ibu Nani, silakan DM Instagramnya PBK, @bukukompas, untuk memberikan alamat, nanti hadiahnya akan dikirim oleh Penerbit Buku Kompas. Begitu. Oke. Wow, habis waktu kita ya Mbak ya, tanpa terasa sudah 2 jam kita melangkah bersama dalam menyusuri acara ngobrol ke-23 nih Mbak ya? 3. Iya. Besok 24. Nah, besok Mas Pak Rizal kita minta menyanyi berarti. Iya. Silakan rekan-rekan sejagat yang masih bergabung bersama kami untuk mendaftar seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Hesti di dalam ngobrol ke-24. Kami akan menampilkan Rizal Badudu. Nah, siapakah dia? Bisa Anda cari, tetapi kami akan memaksa, akan menodong dia supaya bernyanyi. Karena suaranya itu lebih bagus daripada suara saya ya, kalau bernyanyi. Begitu. Ya, betul sekali. Tapi sebenarnya dengan namanya saja Badudu itu mestinya sudah mengarah kepada satu sosok yang cukup familiar di dunia bahasa kita sih. Jadi harusnya sih ya ada inilah, sudah tahulah arahnya kemana itu si Pak Rizal Badudu. Itu ya Mas Bobi ya, kayaknya kita sudah bisa pamit dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Mas Taufik tentunya, kepada Vivien, kepada Maggie, kemudian ada Pak Cepi juga yang selalu menemani kita, Mas Patris dan teman-teman PBK, Hesti, terima kasih banyak, dan juga untuk teman ngobrol, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, terima kasih banyak untuk partisipasinya selama ini, dan kita akan ketemu 2 minggu lagi. Jangan lupa loh, di waktu-waktu ke depan ini kita akan punya hadiah untuk teman ngobrol yang paling setia. Ya Mas Bobi ya?
Oh iya ya, karena setiap 3 dong. bulan ya. Betul. Setiap 3 Jadi bulan kita bagi-bagi hadiah ya. Yang udah hampir peserta yang mendekati kita ya. masa penghitungan berikutnya nih untuk kita bagi-bagi hadiah lagi. Silakan Mas Baik Bobi Vivi ditutup. dan ya, baik Vivi dan Maggie, silakan juga Anda undang teman-teman Anda karena untuk acara-acara kami selanjutnya, karena kami memang ingin mendorong orang-orang muda untuk aktif menulis dan tentu dengan teladan ataupun contoh-contoh dari narasumber yang kami angkat seperti Mas Taufik Amir kali ini. Kalau Anda merasa puas, ajak seluruh rekan-rekan Anda sejagat untuk ikut terlibat bersama kami. Vivi, Maggie, Mas Taufik, Pak Cepi, dan seluruh rekan-rekan, terima kasih atas segala partisipasi Anda dan juga Mas Fajar yang selalu mendampingi kami meskipun ngintip-ngintip. Atas segala partisipasi Anda, kami mengucapkan terima kasih. Selamat bertemu di dalam 2 minggu mendatang. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Terima kasih banyak ya, Vivi, Maggie. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, Pak Taufik. Terima kasih Vivi, Maggie. Pak Taufik, terima kasih Pak Cepi. Terima kasih Mas Patris. Kesempatannya. Pak Cepi. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Mas Agung, Mas Fajar juga nih, Mas Fajar. Mas Fajar yang selalu di belakang wajahnya kayak apa kita. Yang Gimana, Gung? pertanyaannya Ini dia. Ketemu. emang ada Agung? Mana? Agung baru ketawa. Ada. Mbak Maggie sekarang lagi skripsi ya Mbak Maggie? Semester akhir dong berarti. Iya, lagi skripsi. Nah, langsung tuh kontak Pak Taufik ya. Kalau memang topiknya resiliensi. Iya, pas banget tadi. Oh, ternyata resiliensi. Wah, cocok banget sama skripsi saya.